Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Makasih Ibu. Iya, silakan duduk ya. Makasih Ibu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Ibu. Baik, bagaimana perjalanan Anda menuju ke sini? Alhamdulillah lancar sih Bu perjalanannya ke sini. Baik, sebelumnya kita kenalan dulu ya, biar lebih akrab dan lebih terbuka. Baik Ibu. Boleh Ananda memperkenalkan diri Ananda? Baik Bu, perkenalkan nama saya Anissa Yusiana. Saya biasa dipanggil Nisa saat sekolah atau siapapun itu. Baik, jadi Ibu boleh panggil dengan Anissa ya. Baik. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu juga. Perkenalkan, nama Ibu Mahadira dan Nisa juga bisa panggil Ibu dengan Ibu Dira. Ibu kesini di sini kebetulan konselor. Jadi bagaimana Anissa sudah mengenal Ibu? Belum sih Bu, Nisa belum kenal sama Ibu. Dan ini pertama kali juga Nisa melakukan konseling sama Ibu. Jadi Nisa mencari tahu tentang Ibu dari mana? Nisa cari tahu dari teman-teman sih Bu. Ada sih beberapa teman Nisa yang udah konseling sama Ibu. Terus dia bilang kalau konseling sama Ibu tuh asik gitu Ibu. Oke, baik itu. Sebelumnya Nisa udah pernah berkonseling? Belum Bu, ini pertama kali Nisa melakukan konseling Bu. Baik, sebelumnya konseling itu adalah pertemuan dua orang, itu konselor dan klien. Yang mana kliennya di sini Anissa dan konselornya di sini Ibu. Anissa di sini bebas untuk menceritakan apa saja permasalahan atau yang mengganggu pikiran-pikiran Anissa gitu. Nanti kita cari solusi bersama untuk permasalahan yang sedang Anissa alami. Baik Ibu. Baik Anissa, apakah kita bisa memulai konselingnya? Bisa Bu. Baik, jadi apa nih permasalahan yang sedang Anissa rasakan, Anissa alami? Baik Ibu, sebelumnya permasalahan Nisa itu Nisa merasa kecewa dan merasa takut gitu Bu terhadap sikap dan tindakan pacar Nisa gitu Bu. Kecewa dan takut yang Nisa rasakan. Iya. Coba Nisa bisa menceritakan lebih jelas kecewanya yang seperti apa? Emang tindakan yang seperti apa yang dilakukan oleh pacar Nisa sehingga Nisa tuh takut untuk ditinggal oleh pacar Nisa? Jadi kecewa di sini Nisa tuh merasa kayak dia tuh udah mulai nggak sayang lagi sama Nisa gitu Bu, udah mulai cuek-cuek gitu sama Nisa Bu. Padahal sebelumnya nggak ada gitu Bu. Terus jadi Nisa merasa kecewa aja gitu Bu. Biasanya dia selalu ada buat Nisa, selalu pokoknya apapun itu pasti dia ada. Namun belakangan ini dia udah mulai hilang-hilangan. Terus jadi Nisa merasa takut kalau nanti suatu saat dia meninggalin Nisa, atau takut ada yang orang baru mungkin di kehidupan dia gitu. Baik Anissa, apakah Ibu boleh tahu udah berapa lama Anissa menjalin hubungan dengan pacar Anissa? Kalau untuk menjalin hubungannya sih Bu udah mulai masuk 7 bulan. Namun Nisa udah mengenal dia tuh udah hampir setahun lebih gitu. Baik, jadi yang hubungan pacarannya baru 7 bulan dan kalau kenalnya udah 1 tahun ya. Iya. Sebelumnya Anissa pernah nggak ceritain apa yang Nisa rasakan, rasa kecewa dan rasa takutnya kepada pacar Nisa, takut ditinggal. Emang Nisa pernah nggak mengkomunikasikan dengan cowok Nisa? Kalau untuk mengkomunikasikan akhir-akhir ini udah Nisa coba sih Bu untuk mengkomunikasikan ke dia gitu. Apakah dengan respon pacar Anissa masih merasakan takut ditinggal atau apa? Dari responnya Nisa masih takut sih Bu untuk ditinggal, padahal kalau dari responnya dia sebenarnya nggak ada sih untuk ninggalin Nisa, mungkin karena dia juga lagi sibuk gitu kan Bu, jadi mungkin itu juga salah Nisa gitu. Di sini, apakah Ibu juga boleh tahu, Anissa sebelum berkonseling dengan Ibu, Anissa pernah nggak ngomong sama orang tua atau sama teman Anissa bagaimana caranya untuk menghilangin rasa takut ditinggal atau gimana? Atau Anissa tuh pernah ada punya sahabat atau teman yang bisa Anissa ajak diskusi?
Kalau untuk ke orang tua Nisa nggak bilang Bu, tapi ke teman ada sih Bu, udah Nisa anggap kayak sahabat Nisa sendiri. Nisa ceritain apa yang Nisa rasakan dan dia juga ngasih solusi kepada Nisa gitu Bu. Baik Anissa. Nah, di sini dapat Ibu simpulkan bahwa Anissa tuh merasakan kecewa, sakit hati, dan lebih besarnya tuh takut ditinggal sama cowok Anissa gitu. Iya. Nah, di sini Anissa bebas untuk meluapkan apa yang Anissa rasakan. Anggap saja Ibu sebagai cowok Anissa gitu. Anissa pengen marah, Anissa pengen nangis, Anissa pengen mengekspresikan semua apa yang Anissa rasakan kepada Ibu juga boleh gitu. Apakah Anissa mau? Nisa mau Bu. Oke, bisa kita mulai? Bisa Bu. Baik, silahkan. Hai kamu, sebelumnya aku mau minta maaf untuk saat ini. Aku ingin menyampaikan rasa kekecewaan aku terhadap kamu untuk akhir-akhir ini, terhadap sikap kamu kepada aku. Kamu tahu tidak, akhir-akhir ini aku merasa kamu berbeda. Seperti sikap kamu yang mulai cuek-cuek terhadap aku, tidak memperhatikan aku lagi, bukan tidak memperhatikan, tapi lebih tepatnya kurang perhatian terhadap aku. Sebagai yang mana kamu ketahui, karena aku masih membutuhkan perhatian kamu. Dan aku juga merasa takut akan kehilangan diri kamu untuk selamanya, karena aku belum siap untuk kehilangan kamu. Baik Anissa, apakah yang bisa ungkapkan barusan udah semuanya? Sudah sih Bu. Ya baik, kalau sudah, kalau belum, Anissa juga boleh lagi untuk mengungkapkan kepada Ibu. Baik Bu, sebelumnya Nisa mau bilang nih ke Ibu bahwa dari yang Nisa sampaikan tadi, Nisa merasa Ibu itu sebagai teman Nisa itu Bu, yang seperti yang Nisa bicarakan kepada Ibu tadi, tempat curhat Nisa gitu kan Bu. Terus Nisa juga merasa takut gitu nanti Ibu tinggal Nisa untuk tempat Nisa mencurahkan perasaan Nisa gitu Bu. Jadi Nisa juga merasa takut nanti suatu waktu Ibu meninggalkan Nisa, jadi Nisa takut juga mau kemana lagi, mau cerita kalau seandainya teman Nisa nggak ada gitu. Baik Anissa, jadi Anissa merasa Ibu seperti teman Anissa, yang mana teman Anissa tempat curhat Anissa juga ya. Iya Ibu. Tapi perlu Ibu tegaskan di sini Anissa, kalau Ibu tuh di sini sebagai konselor Anissa. Jadi Ibu tuh bukan teman Anissa, dan Ibu juga nggak bakal ninggalin gitu kan. Jadi Anissa kalau mau berbicara atau ingin berkonseling dengan Ibu, kalau Ibu ada waktu, pasti bisa kita merencanakan jadwalnya gitu. Anissa tidak perlu merasa takut untuk ditinggal Ibu seperti Anissa rasa takut ditinggal oleh cowok Anissa. Baik Ibu, terima kasih Bu. Baik Anissa, bagaimana perasaan Anissa setelah berkonseling pada hari ini? Kalau untuk saat ini Nisa merasa udah lega sih Bu. Semua perasaan Nisa udah Nisa ungkapkan tadi kan Bu, jadi udah sedikit lega. Baik, Ibu harap setelah berkonseling ini Anissa lebih mandiri, lebih bisa mengambil keputusan, lebih bisa mengungkapkan perasaan Anissa kepada cowok Anissa. Dan Ibu harap juga Anissa tidak merasakan lagi takut ditinggal, kekecewaan, rasa sakit hati. Karena tadi Anissa juga bilang teman Anissa punya sahabat, punya teman yang mana dia selalu ingin mendengarkan curhatan Anissa. Dan begitu pun juga Ibu, Anissa bisa berkonseling dengan Ibu kalau ada yang ingin Anissa bahas dengan Ibu. Baik Ibu. Jadi setelah ini apakah yang akan Anissa lakukan? Mungkin Nisa akan mencoba lagi untuk mengungkapkan rasa kekecewaan Nisa pada cowok Nisa tersebut Bu. Dan mungkin Nisa akan mencari waktu yang tepat untuk membicarakannya Ibu. Baik Anissa, apakah konseling hari ini bisa kita akhiri? Bisa Bu. Apakah ada yang ingin kita bahas lagi? Untuk saat sekarang nggak ada sih Bu, cuman itu. Mungkin di lain waktu atau Nisa punya masalah lagi, mungkin Nisa akan mencari Ibu lagi untuk meminta solusi atau mencari jalan keluar permasalahan yang Nisa alami.
Baik Anissa, Ibu harap juga Anissa selalu terbuka ya kalau setiap berkonseling dengan Ibu. Anissa jangan takut karena Ibu juga udah memiliki janji seorang konselor gitu yang mana untuk menjaga kerahasiaan permasalahan konselingnya gitu. Jadi kalau Anissa besok ingin berkonseling dengan Ibu lagi, Anissa bisa menghubungi Ibu lewat WhatsApp atau Anissa menelpon atau Anissa bisa datang ke kantor Ibu langsung. Baik Ibu. Dan Anissa juga Ibu harap Anissa melaporkan apa saja nih perubahan-perubahan yang sudah Anissa rasakan setelah berkonseling dengan Ibu. Baik Ibu, pastinya Nisa akan melaporkan kembali apa yang Nisa rasakan setelah Nisa melakukan hal yang kita bicarakan tadi Ibu. Baik Anissa, kita akhiri konseling hari ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, hati-hati pulangnya ya. Ibu.